Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan Ketua Yayasan Nurul Yakin. Kepada yang terhormat Kiai Dasuki SPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la haula wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Amma ba'd, hadratal muhtaram, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz wal ustadzah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami, rasa ta'zim kami, wabil khusus yang kami muliakan Syekhina wa murabbi ruhina Kiai Haji Muhammad bin Ja'far LC. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Sekarang sedang istirahat sebentar. Nanti setelah itu akan memberikan siraman rohani kepada kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali khotimin, santriwan santriwati yang kami hormati, segenap dewan guru Yayasan Nurul Yakin Pondok Pesantren An-Nida yang kami hormati. Alhamdulillah pada sore hari ini kita semua bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka menyaksikan haflah tasyakur, haflah akhirusana, sekaligus hataman juz amma dan juga kelulusan TPQ yang kedua. Ini yang kedua kalinya. Kalau secara pembelajaran sudah 3 tahun, cuman kelulusannya baru kedua, sebab ketika pertama masih proses. Insya Allah tahun depan akan ada hataman Quran. Sebab untuk menghatam Quran itu tidak gampang, butuh waktu yang sangat panjang. Kalau hanya sekedar khatam gampang, tapi dengan bacaan yang bagus, bacaan yang tartil, itu tidak gampang. Insya Allah 4 tahun ini, tahun ke depan kita akan ada di samping khataman juz amma, nanti juga ada khataman Quran. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk dan tercatat sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatul uzmah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu wali santri yang kami hormati, kami atas nama Ketua Yayasan pertama mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada bapak-bapak sekalian, bapak ibu wali santri yang telah memberikan amanah kepada kami semua, menitipkan putra putrinya di lembaga kami. Alhamdulillah, mudah-mudahan kami selalu diberikan keistiqomahan, selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang Syekhina Kiai Haji Muhammad bin Ja'far.
Cek. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memberikan kepercayaan kepada kami. Mudah-mudahan kami beserta keluarga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kekuatan, selalu diberikan kesabaran, Bu. Terutama kesabaran, Masya Allah. Didik bocah cilik ya, Bu ya. Mulane pangapunten bakal anaknya dijiwiti. Dijiwiti dia nu Masya Allah bakal wis kumpul ning tajuk, Bu. Anaknya sampean kabeh Ibu luar biasa. Jengkene mandek sebelah kanan ribut, sebelah kanan mandek, sebelah kanan ribut. Wah, muter-muter. Jadi lamonan anak selentikan setitik apakah aja sewot ya, Bu ya. Aranage lagi dibeneri. Bakal diselentik sewot, didumbangi nyewot, diapa-apa nyewot, wis digawa balik bae, dididik ning umah. Ya, Bu ya. Jadi bakal kepercaya nih kene, wis tinggal pasrah. Bakal anaknya balik nangis aja langsung percaya. Kadang bocahnya tukaran karo bature, Galdina nangis, Galdina, wah wis pokoknya. Jadi aja langsung nyewot, aja langsung ngumbangi gurune, pribe sih anaknya sun Galdina nangis. Ya. Jadi ditakoni dikit anaknya sunku kenang apa, pribe, Galdina nangis baik, aja langsung nyewot. Sebab nih kene guru-guru sudah ekstra, sampai ada guru tambahan, guru pengawas, itu tujuannya untuk mengawasi. Di samping ada guru pelajaran, di situ ada guru yang mengawasi, Bu. Tujuannya yang mengawasi. Tapi tetap saja yang namanya anak-anak kadang beli nangis kenang gurune, nangis kenang bature, ku sering pisan tukaran maning. Tapi sing dari aja gampang lara ati ya, Bu ya. Aja gampang sewot karo wong tuane bature ki sejene. Sebab kapan bocah sih jareka sekian tukaran delat maning ya akur maning, sedelat tukaran akur maning. Jadi pertama mau kula matur terima kasih, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan kesabaran. Dan terakhir kami juga atas nama keluarga besar yayasan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan kami, tempat yang kami sediakan kurang begitu berkenan, dan juga dalam proses pembelajaran dalam 1 tahun ini, Bu, semisal masih banyak kekurangan, mangga mari kita sama-sama benahi. Anak-anak yang tampil tadi itu belum seberapa, Bu. Kalau kita lihat di pesantren-pesantren yang besar, di pendidikan-pendidikan yang unggul, anak-anak itu luar biasa. Ini baru pementasan yang kelas-kelas rencek lah. Tapi alhamdulillah berarti belajarnya anak bekas-bekase, hafal aqidatul awam, hafal hidayatus sibyan. Berarti meskipun beli mana-mana, beli mendi-mendi ning kene ning umah, tapi bisa ngatamaken. Alhamdulillah berarti termasuk anaknya sampeyan ki khairun min khiyarin khiyar, ya. Pilihan, ya, orang yang baik dari beberapa pilihan, ya. Pirang-pirang bocah-bocah sing gelem ngaji tapi anaknya kita masih gelem ngaji. Pirang-pirang bocah sekolah baik tapi anaknya kita ya esuke sekolah entas beduge madrasah sorene ngaji, malah sing Quran baliknya sampai jam 09.00. Alhamdulillah minimal ngurangi HP. Sebab zaman sekian apa wis tantangan HP, tangi turu HP, pengen turu HP, diundang nih wong tuane beli nyaut beli linguk gara-gara HP. Tapi malah wong tuane kah nuku nasing bagus, tapi sing bener ku wong tuane tak anaknya. Diundang gara-gara HP beli nyinguk, tapi ditukuna HP sing paling bagus, sing paling mahal. Ya Allah ya Rabbi. Pun saking kula semanten mawon, kurang lebihnya nyuwun agungipun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Cek. Cek cek low. 1. Acara selanjutnya tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad bin Ja'far LC SPDI, pengasuh Pondok Pesantren Khas Kempek. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ingkang kaula hormati para sepuh, bini sepuh Desa Compreng ya. Kecamatan Compreng ya. Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang. Ingkang kula mboten saged sebut satu persatu sedanten mawon, wabil khusus sahibul ma'had, sahibul madrasah Ustadz Dasuki kali keluarga, bapak, ibu, istri dan adiknya niki kula menghadiri acara niki setunggal rasa syukur. Alhamdulillah seneng bunga lare kula Ustadz Dasuki dibantu kali istriye, dibantu kali adine, telu-telue kumbok santri kula dateng Kempek tembega wangsul beberapa tahun yang lalu tahun pinten ya 2019 ya, sedurunge Covid mawon lah, wangsul umah-umah teras wangsul tenggria. Alhamdulillah saged merintis, saged ngamalaken, merintis melaksanakan kegiatan-kegiatan terutama pengaosan datang pondok pesantren, datang TPK An-Nida. Ini kula secara pribadi dan atas nama keluarga besar Kempek ngerasa syukur alhamdulillah wonten salah setunggalipun santri Kempek, santri khas Kempek saged nasrul ilmi, saged khidmah datang masyarakat, saged khidmah datang ilmu, saged khidmah datang talabul ilmi. Niki mudah-mudahan kelawan kegiatan khataman yang kedua ya, yang kedua dengan jumlah wisudawan wisudawati 15 orang niki bukan punapa perkara yang gampang, saged angsal kepercayaan saking bapak ibu, terus Ustadz Dasuki sak keluarga istiqomah. Yang penting istiqomah dengan kondisi yang apalagi 2 tahun ini kondisi suasana Covid, alhamdulillah saged menyelesaikan amanat-amanat saking para wali santri, para wali murid. Alhamdulillah pada hari ini bisa melaksanakan kegiatan khataman niki ingkang kula saged masyaallah kula kiambek ngerasa syukur hari ki Ustadz Dasuki ngawasi teng bapak kula sing nerusaken mawon. Alhamdulillah niki artinya apa, bahwa alumni khas Kempek, alumni Kempek saged diterima di tengah-tengah masyarakat. Kula atas nama keluarga besar pondok titip datang bapak ibu, anak kula, santri kula Ustadz Dasuki sak keluarga, istri lan adinipun lan sak keluarga sedanten
titip datang bapak ibu datang mriki, titip datang sesepuh, titip datang aparat desa, titip datang sedanten mawon masyarakat Combreng nyuwun dibantu, nyuwun diriung lah, nyuwun dibantu, diriung lan nyuwun pandoa. Yang penting pandoa mudah-mudahan khidmah Ustadz Dasuki sak keluarga sakit terus ila yaumil qiyamah diterima oleh semua masyarakat. Ini yang paling penting. Alhamdulillah kula ngerasa bangga, ngerasa ta'azzuz, tasyarraf, takarram dengan wujude kegiatan niki. Karena pendidikan yang paling penting adalah tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak masa kecil. Ini dengan adanya model Ustadz Dasuki pesantren An-Nida di pelosok-pelosok atau yang lainnya niki sangat membantu di tengah-tengah masyarakat dan sangat membantu proses pendidikan. Umpama Pondok Kempek, Pondok Lirboyo, Pondok Sarang niku pondok-pondok kelanjutan tingkat tinggi. Kang paling penting pendidikan datang keluarga. Karena awal yang paling mengenalkan terhadap anak ibu bapak, mengenalkan huruf hijaiyah, saged maos, mengenal sifat khamsin maut aqidatul adalah para asatid, para guru-guru di tengah masyarakat. Awwalu wajibin 'alal islami ma'rifatul ilahi bistiqoni. Dengan awalnya yang wajib diketahui oleh anak-anak kita adalah ma'rifatul ilah, mengetahui Gusti Allah, mengetahui sifat-sifatnya Gusti Allah, mengetahui huruf hijaiyah, ana alif ngadeg, ana alif bengkok, priben bakal alif ngadeg, masa alif ngadeg dia bisa digandeng cung ya, awas bakal alif ngadeg orang bisa di alif bengkok. Nah niki ngertos pun apa saking mriki baru kalau sudah selesai ngaose sae aqidatul awameh hatam, juz ameh hatam, Quran hatam, baru melanjutkan pendidikan. Mangga pendidikan di Kempek, di Lirboyo, di Sarang, di Sidogiri terus niki kula sih tinggal ngelanjutaken mawon. Umpama jelare Combreng mondok ning Kempek durung ngerti alif-alif ajan, oh ya blenger kula ya. Nah niki artinya apa? Para asatid, para alumni-alumni yang tengah-tengah masyarakat kalau Ustaz Zaki ini bener-bener membantu tengah-tengah masyarakat, membantu bapak ibu selaku wali santri, wali murid, dan juga membantu terhadap pondok-pondok pesantren yang besar. Maka pesan para sepuh, yang paling penting bagi para santri, yang paling penting bagi orang tua adalah bagaimana memberikan pendidikan yang paling utama untuk para anak-anaknya. Oke. Apalagi kalau bicara pendidikan, yang paling penting adalah pendidikan keluarga. Siapa keluarga? Adalah seorang ibu. Al-ummu adalah madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama. Bapaknya sibuk, wong Combreng sibuknya sawah, wonten alumni Combreng kae siji. Burhanuddin, Ustaz Burhanuddin, kang kelas kula. Ya, bapaknya sibuk ning sawah, ibuke sibuk maning mau kah? Nyekeli HP sibuke. Nah, karena bapak ibu sibuk, mangga anak-anaknya dititipaken dateng TPQ, dititipaken dateng madrasah, dititipaken dateng pondok pesantren. Niki yang paling penting. Karena bagaimana kita memberikan, membiasakan anak-anak kita untuk istiqomah, mengerti terhadap bagaimana kaifiyatus sholah, kaifiyatul wudu, kaifiyatul intiqa'il makharijul huruf. Niki penting Bapak Ibu. Niki, maka sekali lagi ini pentingnya, dan Bapak Ibu harus ketahui bahwa Ustadz Dasuki sak keluarga dengan mendirikan pondok pesantren An-Nida ini adalah pondok pesantren yang benar-benar metodenya, pengajarannya
kitabe proses cara-caranya itu ala thariqati kempek, kira-kira gitu kan. Proses metodenya mengikuti prosesnya guru yang Ustadz Dasuki Ngaos datang Kempek, dan Kempek adalah pondok pesantren yang sudah diakui di Nusantara dan punya sanad muttasil terus menerus sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki penting kula aturaken karena hari ini kata sangat di daerah-daerah ana rumah ngaji, ana darul rumah tahfidz, rumah-rumah macam-macam lah ya, rumah makan ya pirang-pirang. Nah niki banyak sekali, tetapi tidak jelas Ustadz dake siapa aja kuno, Ustadz siapa ya empu je, Ustadz si anu betul jelas, tidak jelas sanad dan urutannya. Pangapunten, beberapa waktu yang lalu mungkin Bapak Ibu mireng ada kasus pondok Quran tahfidzul Quran gaya nggih, pondok Quran tapi terpencil tertutup, ternyata oknum itu ustadz ya, oknum ada ustadz sih bener, oknum naudzubillah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Coba selidiki, siapa dia, siapa mereka? Mereka bukan alumni, mereka bukan didikan pondok pesantren ala thariqati Nahdlatul Ulama. Maka Bapak Ibu benar, Bapak Ibu leres, Bapak Ibu benar memondokkan, memasukkan anak-anak Bapak Ibu ngaos datang pondok An-Nida, datang Ustadz Dasuki sak keluarga ini benar, karena Ustadz Dasuki, karena pondok An-Nida itu adalah pondok pesantren yang kiainya, asatidnya punya sanad yang muttasil, punya sanad yang mata rantainya ketemu datang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setunggal umpama sanad Al-Quran, sanad juz ammah ya, sanad juz ammah Ustadz Dasuki ngaose datang Kempek niku terkenal ngaos kulkam Kempekan. Datang Buya Ja'far, datang Ki Akil, datang Ki Umar niku murideh Mbah Munawwir Krapyak Yogyakarta yang sudah diakui sebagai qari'un Nusantara, sebagai ahli qiraah, ahli baca Al-Quran di Nusantara. Hampir semua pondok pesantren yang mengajarkan Al-Quran 90% lebih itu sanadnya dari Mbah Munawwir. Nah niki bahkan pangapunten hari ini yang masih persis tata caranya, ceklak cekloke, mangap mingkeme, lagu langgamnya yang persis dengan Mbah Munawwir niku datang Kempek Pak. Tata cara persis ya, persis ada di Kempek. Krapyaknya dan sak pendurute keluarga sudah mulai terjadi perubahan. Kempek masih berpegang teguh persis mengajinya seperti apa yang diajarkan oleh guru beliau yaitu Mbah Munawwir. Ini jelas berarti Ustadz Dasuki mengajarkan juz ammah, mengajarkan Al-Quran atau Iqra, jelas punya sanad yang muttasil, punya sanad yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya anu sih je, ada ustadz kana ustadznya ka ning Arabnya siapa? Kudu jelas Bu. Bagena sekin ke ake memangat Arab. Ya, tangannya perkara kabar ning Arab ora? Malah anak sing Taiwan balik-balik udeng-udeng. Tadi lah ning Arabnya ka apa kana? Ngaji ta Bukalapak. Nah, ya. Dados hari ini sudah sangat mudah sekali orang belajar memberikan pengajaran, tapi harus jelas sanadnya. Ustadze saking pundi, ustadze ngaose teng pundi, ngaose tutuk mboten, kira-kira mboten. Ini jelas. Karena hari ini banyak yang menggunakan label-label pondok tahfidz, yang menggunakan label-label apalagi
pondok Taufik gratis 1000%. Gratis arti barang sampeyan ke pondele pengennya ngaji luru gratisan lah kambok barang gratis kok ya, awas bakal gratis kayak kononku deleng sing ngendi gratis ngoten lho. Hari ini banyak terjadi kedok penipuan dengan menjual agama, dengan menjual agama, dengan menjual Al-Quran, tetapi pengajiannya, isinya, gurunya tidak punya sanad, tidak punya metode yang dipertanggungjawabkan. Niki penting kula aturaken datang sampean, jadi sampean leres bener kula bertanggung jawab karena Ustadz Zasuki sak keluarga bener-bener wawe mondok datang kempeh ngaose leres bener, ngomong kasar lamun santri kalau santri begedut lah kira-kira. Nah niki itu dari sisi pengawasan Al-Quran. Kalau dari sisi pengawasan kitab umpama Aqidatul Awam sak piturute wonten apa malih tajwid nggih, wonten apa malih akhlak umpama sirahnya khulaso kang gelar alit-alit sekaro dongeng lah niku jelas ngaos datang kempek syaratnya Mbah Akil ngaos datang Mbah Abdul Karim Lirboyo, ngaos datang Mbah Khalil Kasingan Mbah Abdul Karim Lirboyo, muridnya Mbah Khalil Madura, seorang ulama, gurunya, maha gurunya para kiai-kiai di Nusantara. Jelas sekali Mbah Khalil Madura, muridnya Syekh Ahmad Sambas Al-Minangkabau, muridnya Ahmad Zani Dahlan, muridnya terus sampai ngantos datang Kanjeng Nabi. Kedua-duanya artinya dari sisi Al-Quran dan dari sisi Al-Kutub Al-Muqarrar, kitab-kitab yang diajarkan di sini itu adalah semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Ini paling penting. Karena apa? Kalau sampean Bapak Ibu memberikan pendidikan anak-anaknya kepada lembaga pendidikan atau kepada seorang yang boten jelas sanade, boten jelas urut-urutane, ini sangat berbahaya. Atau jelas sanadnya jelas tetapi bukan kelompok kita, muridnya ngaji ning ustad Google an YouTube ampun ngono ya. Atau ustadnya mau kah jenggot naga ke jenggot apa jenggot ula ke terus sampai wahabong salafong. Nah itu bener sih bener urutannya, tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan menurut kelompok kita. Ini paling penting ada sampean harus mengucapkan kesuwun terima kasih anak-anak yang sampean sakit ngaos bu ketual ya dengan segala prosesnya niki, karena santri niku masya Allah dadekaken anak gelem ngaji niku sudah merupakan hidayah bu. Sampean dua anak 5 baca kakek tatelu taloro toli gelem ngaos, gelem mangkat madrasah, gelem mangkat ning pondok, mangkat tekan kene aja mangkat ning omah tuli belokan kanan bedal ya akeh ora kono ya, mangkat bareng 5 waya belok kanan enggak ya, bener belok kiri kan belok kanan ora keter sepedaan. Nah niki gelem tekan ning madrasah, tekan teng majelis niki terus ngaos dengan segala prosesnya alaniyah tergantung niatnya badhe ngaos wis pahala pisan ku. Wong tuwa ngoprek cung mana wayang ngaji nok wayang ngaos mana ning Anida dioprek-oprek sampai soli ganjaran masya Allah. Ngaos datang mriki terus teng mriki ngaos ngaji bu ngajinya mau sih bari gedak-gedak kata bari ora apa-apa wis penting ngaji lah ya. Sira ngaji bagen anak kesampean ngaji ning ngene gedak-gedakan bae bagen daripada ning omah wis yang penting ngaos. Toli gelem ngaos toli jahatam kang ngaos musim buka kayak jumlahnya 40 apa ya toli saged hatam wonten 15 niki masya Allah merupakan fadlum minallah, merupakan rezeki, merupakan rahmah dari Gusti Allah, merupakan rahmah dari Gusti Allah. Dua anak saged gelem ngaos toli hatam bro
sampeyane kang dadi wong tua kah? Mbok kare kang alumni mah, ya, kang pernah montok, kang boten montok. Masya ngaji ku ya abot alot apa maning sampai hatam. Niki, ruk sampean. Oh diaturaken datang Ustaz Dasuki bakal beli gelam cek ulangan dewek pegel mbok. Mulangi anaknya ku pegel. Mulang anak sendiri capek. Makanya semua kiai-kiai, para sepukula semuanya melihat perjalanan hidupnya, sekalipun mereka beliau juga anak-anaknya tetap dididik sebagaimana santri. Niki, terus sampean alhamdulillah gada anak, gada putra setunggal ngause datang pesantren An-Nida, yang pesantren ini jelas punya sanad yang muttasil, qiraatan wa dirasatan wa stanten mawon al-kutub al-muqarrar. Yang kedua, anak yang sampai ngaose tutuk, sekalipun tutuknya ini masih tahap yang sangat awal sekali. Justru tahap yang paling awal itu adalah tahap yang paling penting sekali. Dari tahapan ini gimana lari-lari kang umure 10 tahun, paling gede paling umur pira? 15, paling gede 15, umur 10, umur 8 saged ngaos niku Masya Allah. Kula sering diwasiati oleh abah kula Buya Ja'far atau santri-santrinya, kalian para santri jangan hanya menghormati kiai kan hormatana kiai-kiai, ustad-ustad kang mulangi ning umah, ustad kampung, dari bahasa Gustur ustad kampung, ustad musola, ustad madrasah yang memberikan pengajaran terhadap kita semua. Ini penting. Anak kesampean ngerti sholat, yang ngerti wudhu, tata cara wudhu pripun, tata cara sholat pripun, sholat yang sah bagaimana, saking pundi? Mana yang boten saking madrasah, mana yang boten saking pondok pesantren. Niki, karena menawi anak kesampean sakit sholat, menawi anak kesampean wudhu bener, insya Allah ganjarannya pasti terus mengalir kepada orang tua. Niki. Nah, oleh karena itu ini ki bagian daripada Bapak Ibu adalah menjadi orang tua yang baik. Ketika kita mengenal istilah apa? Istilah birrul walidain. Nggih, terkenal sekali birrul walidain. Anak-anak kudu ngormati wong tua. Salaman yo cup, nggih. Kang paling penting itu bukan sekedar ngaos tapi adab, al-akhlak, ya. Memberikan pengajaran tata cara priben, adab wal akhlak. Al-adab ma'allah dan juga al-adab ma'a ghairullah. Nah ini penting. Ketika kita mengenal birrul walidain, anak-anak kudu ngormati wong tua. Tolib wayahe anake nakal, sampai ini ngomong, wah anak durhaka, beli ngormati wong tua. Kon ingin bu aja gerek nyupatani beli kena sampai nyupatani anak. Sampeyan menuntut anak untuk menghormati sampeyan selaku orang tua, nuntut katakanlah nuruti wong tua, nuntut segala-gala. Ternyata di balik birrul walidain ada istilah birrul walad, ada istilah birrul walad. Memang istilah birrul walad itu tidak ada nas yang sharih. Menurut panjenenganipun Habib Zain bin Semit masih wonten datang Madinah, kalau birrul walid itu jelas, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Pirang-pirang ayat lah ya. Ya bunayya la tusyrik billah, anakku jere Kiai Lukmane aja syirik ning Gusti Allah. Ini menuturi anak kongkon berbuat baik, tapi dari kalimah ini la tusyrik billah, dari kalimat fala taqul lahum, ternyata ada namanya bizalik tibai, yaitu apa? Dari si itu ada namanya birrul walad. Orang tua harus memberikan penghormatan, memberikan hak dan kewajiban yang terbaik untuk anaknya. Karena apa? Yang namanya kehidupan itu ada sabab dan musabab,
ada hukum kausalitas bahasa kuliah mah ya. Nah, sampeyan ki dalam rangka birrul walad, duwe anak waya cilik diajari aja dijor wae dua anak kupluk pandolanan bakal nangis cek HP ya, bakal mewek cek HP, wah arane seneng duwe anak beli yang ngopeni ya, beli yang ngopeni. Nah, ketika anak-anaknya saatnya belajar umur 7 tahun atau umur 5 tahun, dimasukkan anak-anak itu kepada lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran, lembaga pendidikan agama supaya mengenal Gusti Allah. Datang TPQ, datang madrasah, datang pondok antawisipun An-Nida niki dalam rangka sampai selaku orang tua birrul walad. Sampeyan wong tua namanya berbuat baik kepada anak. Ini bener. Karena kurang ngomongin wong tua ini bener. Sampai selaku orang tua berbuat baik, memberikan yang sempurna, memberikan pendidikan yang bagus, yang baik untuk anak. Nang cung ngajiah, nang cung sekolah haya, nang cung kuliah, nang cung kudu hatam niki. Lah, ketika sampai selaku orang tua sudah birrul walad, memberikan pendidikan yang terbaik kepada anaknya, maka pada saatnya anaknya harus kudu membalas kebaikannya wong tua, yaitu dengan birrul walidain. Jadi bakal duwe anak nakal kon ingin aja gerek nangis baik kamu kan aja gerek nyalakan Ustaz Dasuki pengene priben mbok bapane kuno ya, mbok bapane pengene ya pulane gak dikongkon aja ambil aja kayak mbok bapane. Nah niki pulane gak kongkon ngaos. Nah niki, oleh karena itu sampean sudah menjadi orang tua yang baik, bapak ibu sudah menjadi wali santri, wali murid yang baik karena memberikan pendidikan kepada anaknya untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengenal hukum-hukum Islam, untuk mengenal wudu. Kang paling penting wis iqamis shalah. Kang paling penting piben carae duwe anak kenal Gusti Allah, duwe anak gelem sujud. Bakal gelem sujud ya carae kudu sekolah ning madrasah, kudu ngaos dateng pondok. Supaya bisa sholat ya syarat rukunnya dipelajari, ngaos Fatihah harus. Bagaimana tata cara wudhu dengan wis aja muluk-muluk sampai dua anak, dua wong tua, yang penting anak kula bener sembayange. Wis dadak akan dua anak bener sembayang, masya Allah bu pak ya, jejeg sembayange yang mutawafir syurut, yang memenuhi syarat rukunnya niku angel. Sebab syarat rukunnya sembayang wonten kaulan wa fi'lan, wonten syarat rukun, wonten rukun kauli, wonten rukun fi'li. Rukun kauli ya mau Fatihah. Fatihah berarti kudu ngaji Iqra, kudu ngaji juz amma. Fi'li ya kudu ngaji Safina, kudu ngaji Sulam dan seterusnya, supaya anaknya bisa bener nglakoni sholat. Hadi nggih Bu, hadi kula merasakan bangga kepada bapak ibu sampai sebagai orang tua sudah dalam koridor yang benar karena memberikan pendidikan, memberikan pengajaran kepada anak-anaknya untuk mondok, datang pondok pesantren. Tetapi sebuah proses bu, boten sampean nandur terus pengen langsung panen. Kula sering memberikan contoh sampean kepada karo nandur pari kamu pari umur 3 wulannya tandur celep sedasuki tiba anak isun masyaallah ning omah 24 jam kenang HP. Hari ini bu kata lare-lare alit diperiksa ning dokter mate kedeng gara-gara mentelengi HP. Miring sih awit cilikku ya, awit umur setahun bakal nangis dicekeli HP. Dadi anaknya matae kedeng, belok ke kanan lirik ke kiri, bahaya ora, belok ke kiri lirik ke kanan, masya Allah.
Ya bisa ditambah nih, tapi hari ini gitu. Karena nah, ketika awal anak ibu datang mriki diajarakan sajasuki kula titip ini bahwa Bapak Ibu bener menjadi seorang wali santri, menjadi seorang orang tua, memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Tapi butuh proses wau kah? Pari mau ditandur, jelep tandurnya lurus dina bagus biasa ya. Di Banyuwangi sedurungnya tandur kah? Leleran di kudu bagus, di kolektor, selaka sukutnya disompet segala rupa lah, macam-macam. Toli ditandur, setelah ditandur ditinggal pur tak bu? Boten ditandur, ditimpakan datang beriki, bakal sore ya atau esok ditandur, boten ditinggal pur sami. 1 minggu oh saatnya di orea, di orea. Kau waya anak suketnya di apa wong kene ngomongnya matun ngoyos semoga lah ya di matun. Anak tikus, nah, Ustaz Burhan ngomongin sawah ya, anak tikus semprot ora obat tikus sami. Anaknya sampean mondok meriki iku pada karo sampean nandur pari celep seminggu nacak jadi liki ngaji ya bener blicung ngono mle tekang di Pak Ustad anaknya kula nakal tak beli pengen emboke nakal lawan nakal ya beda kaget nah, sampai kan jadi wong tua kudu terbuka anak kulaku anu kudu terbuka, tidak ada aib di dalam ilmu. Pak Ustad anakku mau beli ngerti apa-apa, durung ngerti huruf bengkok, durung ngerti huruf Arab, durung ngerti mboten apa-apa, terbuka. Karena banyak anak kulaku wis kena kecanduan HP, kita terbuka. Ambil tengeriki para asatid, para guru yang ngertos anak kulaku meketan. Ketika ada masalah diselesaikan. Wau kah wonten hama, nggih, wonten penyakit, ya disemprot, dudusi dicabut terus dicabut ya. Maka sering ngomong lari-lari mondok datang kempek, bakal waya mondok toli beli petah dicabut, tidak menyelesaikan masalah. Wow, beli petah gara-gara apa? Oh karo batur. Wow, kah guyonan bayaran nggak bisa cilik guyonan, gedak-gedakan bayar kena kecos kira-kira. Nah niku kan alamiah. Anu ceh, gudigen kira-kira anu otan santai kira gudigen. Ya, durung adus bakal mangkat ngaji. Kon atus nyen harus mangkat ngaji ya. Dipoyokin ing bature, sila mampu je kira-kira gitu kan. Oh, kau bakal garap mangkat ngaos teng anida kokon adus dingin kira-kira kamu koten. Diselesaikan. Menawi dicabut, ditandur ya awal malih. Niki sami seperti kita menanam padi di ladang, maka butuh proses. Segala masalah tidak tandur terus telulan waya panen boten. Jelas butuh proses apa? Ya proses, ya suket, ya orea, ya obat semprot niku biaya. Jelas bahwa pendidikan butuh biaya. Ngerti loh. Jadi ketika ada label-label gratis ya bisa dipercaya, tapi harus diselidiki. Kecuali ada proses beasiswa, anaknya sampean punya prestasi, anaknya sampean punya kelebihan. Nah itu karena memang prosesnya proses prestasi. Atau ngapunten ada pondok-pondok Darul Aitam dan sebagainya. Nah niki dan pondok pesantren yang terakhir adalah lembaga yang bener-bener ala manhajin nubuwah. Jadi kelompok aneh kah bu ya? Kita harus kembali kepada Rasulullah. Pribadi Rasulullah. Kalau kita kembali kepada kanjeng Nabi, maka kita harus mengikuti manhaj kanjeng Nabi. Manhaj kanjeng Nabi ya pondok pesantren. Kanjeng Nabi ku Rasul, kanjeng Nabi ku kiai, dua pondok dua. Pondoknya apa caranya kan aja takon arahnya. Kanjeng Nabi niku orang yang pertama memberikan metode kurikulum manhaj dengan dikenal manhajin nubuwah. Prosesnya seperti pondok pesantren. Kanjeng Nabi minangka kiai nyai yaiku Siti Aisyah. Siti Khadijah pun teng Mekah kan. Siti Aisyah datang santri wonten macam-macam. Wonten kang santri
kalong, ya wonten kalong ya, pirang-pirang kalong. Wong santri Kanjeng Nabi wis dawuk-dawuk, sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, pengusaha-pengusaha, panglima-panglima, anak kang santri kalong. Bahkan dalam satu riwayat, sahabat Abu Bakar itu punya rumah yang di luar Madinah, sahabat Umar juga agak jauh dari Kanjeng Nabi. Niku kadang ngaosnya gantosan, dinten kieu kula kang ngaos suki kita nggae. Supaya apa? Supaya apa? Karena apa? Karena beliau punya kewajiban, punya kesibukan sebagai pedagang, sebagai panglima, tetapi terus mengikuti Kanjeng Nabi. Niku santri kalong. Wonten malih santri kang mukim, sinten santri kang mukim? Kita mengenal dengan sebutan ashabus suffah. Yaitu apa? Yang dipimpin oleh sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah sak batur-bature, orang yang jauh dari keluarganya, yang nggak punya apa-apa, miskin kira-kira gitulah. Itu uripe bareng karo Kanjeng Nabi, turu yaning masjid, ngajianing masjid, melu selama 24 jam selalu mengikuti Kanjeng Nabi. Maka banyak diriwayat ketika satu hari Kanjeng Nabi nakoni, ya Abu Hurairah wis mangan durung, Cung? Dereng. Aisyah dua apa, Fatimah dua apa? Durung pada mangan bocah-bocah. Iku. Ini adalah manhaj nubuwah. Dan manhaj nubuwah adalah khalaqah, ngaos, talaki langsung. Nah, ketika dalam prosesnya baru ada sistem madrasi, ada sistem kelas-kelas. Itu juga sama. Pondok-pondok pesantren semuanya persis seperti Kanjeng Nabi. Jadi harus ada seorang murabbi, harus ada seorang kiai. Sebab zaman seniki wonten kathah pondok pesantren, mbuh pondok aparane, ditakoni kiai sepembu jelaka kiai. Anane ustad bae. Ya, pakai esuk teka sore balik, bawa bengi mbuh laka ustade. Nah niki. Karena santri adalah pondok pesantren, santri kiai itu dalam rangka mengikuti manhajin nubuwah. Maka menurut Kementerian Agama syarat rukune pondok niku sekawan setunggal, wonten kiai, kaping kali wonten santriye, kedah wonten muride. Ana pondok anak kiai bela ka santriye pelange miring sampai ya. Jadi Ki Mustafa sih kanggo luru proposal ya. Kaping telu wonten kobong. Wong Sunda ngomongnya kobong, wonten pondoke, wonten masjid musola sebagai tempat ngaos. Wong Kanjeng Nabi ku ya masjid niku. Wong Kanjeng Nabi niku masjid, sampinge griyae langsung kamare ya Kanjeng Nabi ku nerima tamu ya datang masjid, ngaos ya datang masjid, mengarahkan katakanlah rapat, mengarahkan bagaimana ketika perang ya datang masjid, harus ada masjidnya. Yang keempat yang paling penting harus ada kutubut turoth. Harus nonton apa? Kutubut turoth atau kitab kuning lah. Seperti zaman seniki kitab di kuning kabeh, Bu. Bahasanya diganti kutubut turoth, kitab klasik. Harus ada kitab yang diajarkan kepada murid-muridnya dan kitab itu merupakan kitab yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa sih ngaji Aqidatul Awam? Kenapa sih ngaji Jurumiyah? Kenapa sih ngaji niku? Karena kitab-kitab itu adalah kitab-kitab bukan hanya isinya bagus, tapi juga dikarang, disusun oleh seorang waliyun min aulia illah. Nah niki. Hati lamun anak pondok kurang siji bae, maka dipertanyakan. Hati kedah ada santrinya, harus ada kiainya, harus ada pondok dan fasilitasnya, dan harus ada yang paling penting kutubut turut, wonten kitab kang diajarkan. Kitabnya apa? Wow, Aqidatul Awam. Kitabnya apa? Al-Quran sama ala thoriqati kempet. Nah, lamun laka kitabe, tapi bocah manginep ning kono kok. Wah, ya ajarane pondok mawon, arane ganti bae, arane kah? Sekul kah? Apa kana? Sekul sega ora ya? Itu bukan pondok pesantren. Nah niki. Maka hari ini
kula lan sampean bener-bener bahagia sekalipun kula mboten ningali insyaallah saya menyaksikan anak-anak tampil niku sebagai bentuk tanggung jawab Ustadz Dazuki sak keluarga ku anak-anaknya sampean bener-bener insyaallah menjadi anak-anak yang baik. Hanya kula nyuwun datang bapak ibu terus aja mung puas wis lah kader wis khatam juz amma cukup terus bae pindah terus aja ngaji maning cukup semono bae aja terus ya para anak-anak ya jung nok ayu-ayu kang ganteng-ganteng sepeda melayu kuno percaya kah ya terus aja ngerasa cukup wis khatam juz amma wis khatam TPQ terus kita kudu kayak Ustadz Dazuki kudu khatam Quran kudu mondok terus kudu sarjana sekalipun bapak ibu ya tidak pernah mengenyam pondok pesantren niki nggih teruskan pendidikan kalian karena apa yang dicapai pada saat ini baru sangat dasar sekali masih tamhidiyah masih tamhidan sebagai dasar sekali durung ula-ula acan pemaning usto maning ulia maning darajatil mustahid kula mon dereng sanggup niki bapak ibu jangan merasa ya alhamdulillah tapi jangan merasa puas terus diteruskan pendidikannya terus insya Allah sampeyan memondokkan anak memberikan pendidikan kepada anak itu sebagai investasi tapi investasinya investasi akhirat tutu investasi bodong-bodong karena hari ini kata pindah investasi bodong pengen naruh duit 1 juta anyul terus nama dewe konon ya kata penipuan investasi betul lih sampean mondokaken sampean ngaos datang mriki itu dalam rangka investasi kok bakal anaknya sampean bisa ngaji bakal anaknya sampean ngerti Al-Quran ngaos Al-Qurannya bener ngerti hukum insya Allah minimal saged birrul waliden saged menghormati wong tua saged membanggakan orang tua yang paling terakhir menjadi waladun soleh yad'ulah menjadi anak-anak yang pada akhirnya mendoakan orang tuanya hari ini kata anaknya sarjana anaknya doktor profesor wah ye sampeane mujur ngulon tekabe pur boro-boro tahlal boro-boro tahlil naudzubil lah wis sampean minimalku anak-anaknya sampean pada saatnya mendoakan sampean mengirimkan bacaan-bacaan Al-Fatihah mengirimkan bacaan-bacaan yang baik untuk kedua orang tuanya ini oleh karena itu yang paling penting adalah bukan hanya pengawasan pendidikan TPQ Al-Quran Juz Amma atau Aqidah tapi juga tentang kebangsaan tentang kemasyarakatan karena kula ningali bahwa pendidikan di sini bukan hanya itu tapi juga diajarkan anak-anak untuk membaca Maulid Nabi. Nggih, sarang-sarang dalam Jumat, dibaian, barzanjian, burdahan, yasinan, tahlilan niki penting. Niki pen wis paham dipaham bukan anak kesampean melu ngono lah. Karena pada saatnya yang akan mendoakan bapak ibu yang akan meneruskan mendoakan kedua orang tua adalah anak-anak kita. Oleh karena itu anak-anak sampean jangan sampai terkecoh oleh faham-faham yang berbeda dengan kita. Karena ya ketika mondok di sini atau terus datang Kempek, terus datang Lirboyo, terus Melayu mana mabur, mabur mendi, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Arab, wae balik sarungnya cingkrang bu ya. Wau kah anak uai ninggal urusan tahlil anak bapak ninggal mong tahlil nah niki bahaya sekali oleh karena itu perlu ditanamkan di semua pondok pesantren yang terutama pondok pesantren yang sanadnya ala thariqatin nahdillah insyaallah bukan hanya ilmu yang didapat tapi juga tentang ilmu-ilmu kemasyarakatan tata cara tahlil tata cara masa barzanji, tata cara maca dibai, tata cara donga akan wong tua, kirim Fatihah datang orang tua niki. Yang paling oleh karena itu sekali lagi bahwa memondokkan anak datang pada pesantren adalah merupakan
investasi akhirat. Ngunduwe dudu setahun nonton kok di atas 10 tahun Masya Allah mali-malingane nang ya mengene mondok urip ning endi be rapi sembayangnya ora ditinggal kirim Fatihah terus kan kira-kira gitu nih wong tua salaman ngambung orang lagdak orang mencilak dan seterusnya niki. Oleh karena itu hari ini mari kula sampeyan donga datang Allah Subhanahu wa taala bi barakatil Quran mudah-mudahan anak lan putwe sampean yang hari ini khatam wisuda benar-benar menjadi anak yang soleh, benar-benar menjadi anak yang solehah yang terus melanjutkan pendidikannya, yang terus melanjutkan pendidikan agama, pendidikan umum. Wis pendidikan ku siji nyatane beli agama beli umum pokoknya pendidikan yang dimana pendidikan itu mengenalkan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cekap semanten matur kula awan pupung Jakarta wis panas jadi bapak mau kata udannya nggih adi cekap semanten saking kula pindah malih matur kusuwun semangat nok ngaji terus ya udan angin Masya Allah awan iki badhe dibangun mudah-mudahan sampai dongangaken mudah-mudahan Ustadz Dasuki dan sak keluarga diberi kekuatan zahiran wa batinan istiqomah sakit khidmah datang masyarakat sakit khidmah datang para guru-guru sakit khidmah datang talabul ilmi sakit khidmah datang diniati ya saja diniati Ustaz keluarga diniati khidmah datang syariat yang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bis niat kayak pendidikan aja niat macam-macam niatnya khidmah datang syariat yang kanjeng Nabi niki biasa ingkang didhawuhaken datang para kiai sepuh datang para sepuh-sepuh kula khidmah ngaji khidmah ngaos muruk datang para santri khidmate ngurip-ngurip syariate kanjeng Nabi menawi mboten wonten para asatid para ustaz musola ngaos mboten ngaos maka syariate kanjeng Nabi tidak ada yang menghidupkan menawi syariate kanjeng Nabi kasih menghidupkan nyawis fangtadiris sapragat dunia oleh karena itu kula suwun datang Ustaz Dasuki sak keluarga diniati setunggal niatnya khidmah pada syariat yang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena harapan kula harapan sampai sedatan harapan para asatid adalah mendapatkan ridho dari guru-gurunya dan mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali semanten saking kula wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina wa syafi'ina wa karibina wa dhukhirna maulana Muhammad wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami' ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhirna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha ila 'ala darajat وتبلغنا بها أقصى الغايات من جامع الخيرات حياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وقوة الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بحق صل على سيدنا محمد وبهيبة صل على سيدنا محمد وبسر صل على سيدنا محمد وكرامات المؤسس المعهد يا الله وكرامات مصنف الكتب المقرن يا الله اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين من عبادك المتقين من عبادك الشاكرين من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا الله. اللهم ارزقنا اللهم اجعل هذا البقعة اللهم اجعل هذا المعهد يا الله معهدا مباركا معهدا نافعا معهدا معمورا يا الله معهد على منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بركات الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك Nyun agung pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan dibacakannya doa tadi maka berakhir pula rangkaian acara pada siang hari ini. Saya Ahmad Baikuni
Dan saya Nuriwan. Kami ucapkan mohon maaf dan undur diri. Syukron wa dumtum fil khair wal barakah wa najah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.